Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Jumat tanggal 2 Juni 2023, dalam masa biasa yang ke-8. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim, melalui mereka yang mendahului kami telah menerima sabdamu. Semoga engkau berkenan memperkembangkan iman umatmu, sehingga sungguh berakar dan menghasilkan buah. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 11 ayat 11 sampai 26. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu Yesus tiba di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah dan meninjau semuanya. Tetapi karena hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama ke-12 muridnya. Keesokan harinya, sesudah mereka itu meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu tiba di situ, ia tidak melihat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka Yesus berkata kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Ucapan itu terdengar pula oleh para murid. Waktu Yesus dan murid-muridnya tiba di Yerusalem, sesudah masuk ke bait Allah, mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak mengizinkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kalian di sini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Maka mereka berusaha untuk membinasakan Yesus. Tetapi mereka takut kepadanya, sebab mereka melihat orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi Yesus dan murid-muridnya lewat dan melihat bahwa pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka,
percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi, asal ia tidak bimbang hati, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kalian minta dan kalian doakan akan diberikan kepadamu, asal kalian percaya bahwa kalian akan menerimanya. Dan jika kalian berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kalian tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sesungguhnya siapa saja berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Iman kita akan Tuhan tidaklah sia-sia. Ia menjadi kekuatan yang maha dahsyat dalam perjalanan hidup kita. Ia mengarahkan kita pada jalan hidup yang benar. Dalam iman, kita menemukan dasar untuk berharap dan kita punya pegangan yang kokoh dalam mengarungi bahtera kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, yang dipendengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini, Yesus mengajak kita untuk teguh dalam iman. Keteguhan kita dalam iman akan Dia menjadi nyata dalam pilihan-pilihan sikap kita sehari-hari, seperti memilih untuk tidak korupsi, memilih untuk tidak menggosipkan orang lain, memilih untuk tidak menyebarkan berita bohong, memilih untuk selalu berbicara benar. Berbicara benar berasal dari hati yang benar. Sebaliknya, orang yang selalu berbicara kotor, berbicara bohong, suka menyebarkan hal-hal yang bisa menimbulkan permasalahan dalam hidup, karena berasal dari hati yang kotor pula. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, oleh karena itu, melalui bacaan Injil tadi juga kita mendengar Yesus mengajak kita untuk sungguh menyadari bahwa tubuh kita itu adalah bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus. Oleh karena itu, tubuh kita sebagai Allah tidak boleh kita kotori dengan hal-hal duniawi yang dilambangkan oleh orang-orang berjualan di bait Allah yang kemudian diusir oleh Yesus. Sebagai bait Allah, hendaklah kita menjaga kekudusannya, agar Roh Allah yang berdiam dalam bait Allah itu akan selalu hadir, membimbing, menerangi setiap perjalanan hidup kita dan mengarahkannya selalu ke jalan yang benar. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah dalam seluruh kehidupan kita selalu berhati bersih. Kita selalu menjadikan hati kita sebagai bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus.
Semoga dengan bimbingan Roh Kudus yang mendiami hati kita, kita akan semakin dibimbing untuk semakin terarah kepadanya. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.